Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi pertama yang akan saya bahas yaitu sistem persamaan linear. Nah, materi ini adalah materi yang telah dibahas oleh kelompok 1. Maka saya akan menjelaskan ulang tentang materi sistem persamaan linear. Nah, apa saja yang ingin kita ketahui dari sistem persamaan linear? Yang pertama adalah apa pengertian dari sistem persamaan linear itu sendiri. Yang kedua yaitu bagaimanakah bentuk umum dari SPL. Dan yang ketiga, apa-apa saja metode penyelesaian dalam sistem persamaan linear. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa ada 7 metode penyelesaian dari sistem persamaan linear. Nah, yang pertama yaitu eliminasi Gauss. Yang kedua ada metode Gauss-Jordan. Yang ketiga ada dekomposisi atau faktorisasi LU. Yang keempat ada Galat dalam penyelesaian SPL. Yang kelima ada iterasi Jacobi, ada iterasi Gauss-Seidel, dan juga ada metode SOR. Nah, lanjut kita langsung masuk ke pengertian sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Jadi, suatu sistem persamaan linear ini terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, dalam menyelesaikan suatu persamaan linear adalah kita ingin mencari nilai dari variabel-variabelnya yang akan memenuhi semua sistem persamaan linear yang ada atau yang diberikan. Nah, lanjut ke bentuk umum sistem persamaan linear. Nah, adapun bentuk umum yang sering kita jumpai, sistem persamaan linear itu ada 2, yaitu ada 2 variabel dan juga ada SPL dengan 3 variabel. Nah, bentuk dari sistem persamaan linear 2 variabel, nah dapat kita lihat di sini AX tambah BY sama dengan C, atau dapat kita tuliskan menjadi A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Nah, di sini kita ketahui bahwa variabel-variabel yang ada itu ada 2, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, lalu bagaimana dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, untuk sistem persamaan linear 3 variabel bisa kita lihat di sini ada AX tambah BY tambah CZ sama dengan D, atau bisa kita tuliskan A1X tambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Nah, variabel-variabel yang ada di sini yaitu ada X, ada Y, dan juga variabel Z. Nah, akan tetapi bentuk umum yang akan dibahas pada materi kali ini adalah bentuk umum suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Nah, bentuknya yaitu seperti ini. Jadi, ada sejumlah berhingga persamaan linear dan juga sejumlah berhingga variabelnya. Nah, lanjut. Sistem persamaan seperti di atas dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, bisa kita tuliskan sebagai matriks AX sama dengan B, di mana A adalah sebuah matriks N kali N. Nah, bisa kita lihat di sini ada matriks A, dan XB-nya itu adalah vektor-vektor N komponen. Nah, seperti ini. Nah, lanjut kita langsung masuk ke metode yang pertama, yaitu metode eliminasi Gauss. Nah, di sini dikatakan bahwa metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah SPL tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas, yaitu bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Jadi, bentuk segitiga atas ini dapat diselesaikan menggunakan substitusi balik. Nah, untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dari sistem persamaan linear yang diketahui, metode eliminasi Gauss menggunakan sejumlah operasi baris elementer. Nah, yang pertama, menukar posisi 2 buah persamaan. Yang kedua, menambah sebuah persamaan dengan suatu kelipatan persamaan lain atau baris lain. Dan 3, mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tak nol. Nah, lanjut.
Nah, ini adalah algoritma dari metode eliminasi Gauss. Nah, metode eliminasi Gauss terdiri atas dua tahap. Yang pertama adalah kita eliminir secara berturut-turut variabel-variabel yang ada dari beberapa persamaan. Nah, yang kedua adalah kita memasukkan kembali nilai-nilai yang telah didapat atau variabel-variabel yang telah didapat ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui. Lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, pada metode sebelumnya hanya mengatakan bahwa metode ini adalah metode eliminasi Gauss. Nah, di sini adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, metode ini sangat mirip dengan eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss, kita berusaha membuat elemen-elemen pada matriks A di bawah diagonal utamanya itu menjadi 0. Nah, pada eliminasi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen-elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks A. Hasilnya adalah matriks reduksi yang berupa matriks diagonal satuan, atau semua elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 0, sedangkan elemen-elemen lainnya itu bernilai 0. Nah, dengan demikian, penyelesaian sistem persamaan linear yang bersangkutan dapat kita baca pada kolom terakhir matriksnya. Nah, tanpa perlu kita melakukan perhitungan lagi. Nah, sebagai contoh, di sini kita ingin menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini adalah sistem persamaan linearnya. Lanjut, yang pertama dilakukan kita mengambil semua koefisien-koefisien yang ada pada SPL ini sehingga menghasilkan seperti ini. Lalu kita pilih elemen pivot A11 sama dengan 1 ini untuk membuat 0 elemen-elemen di bawahnya dengan menggunakan operasi-operasi baris. Nah, di mana P2-nya itu sama dengan P2 kurang 2P1, P3-nya itu sama dengan P3 kurang P1, dan P4-nya itu sama dengan P4 kurang P1, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, yang kedua, karena A22 itu sama dengan 0, ini kita tukar baris kedua dan ketiga untuk mendapatkan matriks baru. Jadi, baris yang kedua dan baris ketiga itu kita tukar tempatnya dengan menghasilkan seperti ini. Yang tadinya baris kedua menjadi baris ketiga dan begitu sebaliknya. Nah, lanjut. Sekarang elemen pivot A22 itu sama dengan 2. Dan semua elemen di bawahnya sudah bernilai 0. Nah, dapat kita lihat di sini A22 itu sekarang bernilai 2. Nah, lanjut. Untuk mendapatkan elemen pivot 1, kita bagi 2 baris kedua sehingga diperoleh matriks seperti berikut. Jadi, baris kedua ini kita bagi dengan 2 sehingga nantinya kita mendapatkan elemen pivot A22 itu sama dengan 1. Setelah itu, dengan menggunakan operasi-operasi baris, di mana P1 sama dengan P1 tambah P2, dan P3 sama dengan min P3, sehingga diperoleh matriks seperti berikut. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan operasi baris, P1 sama dengan P1 kurang 3/2 dikali P3, P2 sama dengan P2 tambah 1/2 kali P3, dan P4 sama dengan P4 kurang 2P3. Sehingga nanti matriksnya akan menjadi seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang kita bagi baris keempat dengan 2. Dengan operasi P4 sama dengan P4 dibagi dengan 2. Nah, baris keempat ini kita bagi dengan 2. Sehingga nanti akan menghasilkan seperti ini. Sebelum itu, kita juga lakukan operasi-operasi P1 sama dengan P1 tambah 2 P4, P2 sama dengan P2 kurang P4, dan P3 sama dengan P3 kurang P4, sehingga diperoleh matriks seperti ini. Nah, sekarang kita telah memperoleh matriks diagonal satuan, sehingga penyelesaian SPL di atas dapat kita baca pada
kolom terakhir, di mana X-nya itu sama dengan min 7, 3, 2, 2. Selanjutnya adalah dekomposisi atau faktorisasi LU. Nah, di sini dituliskan bahwa suatu masalah yang sering dihadapi di dalam menyelesaikan SPL dengan matriks A, X sama dengan B adalah perlunya mendapatkan beberapa penyelesaian untuk berbagai vektor B. Sedangkan matriks A-nya tetap. Penggunaan metode eliminasi Gauss mengharuskan kita menyelesaikan setiap SPL AX sama dengan B secara terpisah untuk setiap vektor B dengan menggunakan operasi aritmatika yang ada pada prinsipnya sama sampai dilakukan proses substitusi balik. Nah, suatu proses yang dikenal sebagai faktorisasi LU menangani permasalahan ini dengan hanya berkonsentrasi pada matriks koefisien A. Nah, jika matriks bujur sangkar A dapat difaktorkan menjadi A sama dengan LU, dengan nilai L adalah suatu matriks segitiga bawah dan U adalah suatu matriks segitiga atas, maka kita menyebut hal ini sebagai faktorisasi LU dari A. Nah, sebagai contoh, selesaikan sistem persamaan linear 2x1 tambah 4x2 kurang 2x3 sama dengan 6, x1 kurang x2 tambah 5x3 sama dengan 0, 4x1 tambah x2 kurang 2x3 sama dengan 2. Nah, matriks koefisien dari SPL ini adalah matriks A seperti ini. Jadi kita mengambil setiap koefisien-koefisien yang ada pada sistem persamaan linear ini, menjadikan matriks A seperti ini. Nah, lanjut, elemen pivotnya adalah A11 sama dengan 2. Nah, ini adalah elemen pivot A11 sama dengan 2. Nah, pengali-pengalinya adalah M21 sama dengan 1/2 dan M31 sama dengan 2. Setelah membuat 0 elemen-elemen di bawah pivot, matriks koefisiennya menjadi seperti ini. Nah, misalkan matriks M1 dibentuk dengan menggunakan pengali-pengali M21 dan M31, elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1. Sedangkan kolom pertama di bawah diagonal utamanya itu merupakan negatif dari pengali-pengali tersebut. Sedangkan semua elemen lainnya bernilai 0, maka M1-nya adalah seperti berikut. Jadi, kolom pertamanya itu elemen-elemen pada diagonal utamanya itu bernilai 1. Nah, sedangkan kolom pertama di bawah diagonal utama itu merupakan negatif-negatif dari pengali tersebut. Nah, kita perhatikan hasil kali dari M1 dan juga matriks A sebelumnya. Nah, sehingga didapatkan hasilnya sama dengan A1. Nah, ternyata kita peroleh bahwa M1 dikali dengan matriks A, kita dapatkan nilai A1. Nah, seperti ini. Maka kita peroleh matriks yang tereduksi A2 seperti ini. Nah, lanjut, untuk M2-nya, kita perhatikan hasil kalinya M2 dan A1. Ternyata kita dapatkan M2 dikali dengan A1 itu sama dengan A2. Nah, dari 1 dan 2 diperoleh M2 kali M1 dikali matriks A sama dengan A2. Nah, kita misalkan M1 inverse adalah inverse matriks M1 dan M2 inverse adalah inverse matriks M2. Maka M1 inverse kita tuliskan seperti ini dan M2 inverse kita tuliskan seperti ini. Dari persamaan 3 kita dapatkan bahwa A sama dengan I dikali I kali A sama dengan M1 inverse dikali M2 inverse MA M1 dikali matriks A. Nah, sama dengan persamaan 4 seperti ini. Nah, akan tetapi oleh karena itu M1 inverse dan M2 inverse adalah matriks-matriks segitiga bawah. Maka demikian juga M1 inverse dikali M2 inverse. Juga kita tahu A2 merupakan matriks segitiga atas jika kita tuliskan L sama dengan M1 inverse, M2 inverse, dan U sama dengan A2. Maka dari persamaan 4 di atas kita dapatkan nilai A
kita dapatkan A sama dengan LU. Nah, ruas kanan merupakan faktorisasi LU dari matriks A. Nah, lanjut ke metode iterasi Jacobi. Nah, di sini dikatakan bahwa metode Jacobi dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Nah, penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi. Nah, berikut bentuk persamaannya. Nah, di sini dikatakan bahwa konsep metode Jacobi, kita mengubah persamaan di atas sehingga X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan, sehingga diperoleh bentuknya seperti ini. Jadi nilai X1, X2, dan juga X3 berada di sisi kiri persamaan. Nah, kita lanjut, berikut langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi kita tetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2, X3, sampai Xn yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X10, X20, X30, sampai Xn0. Nah, selanjutnya dilakukan iterasi sehingga akan diperoleh nilai X11, X21, X31, sampai Xn1. Nah, dapat dilihat seperti berikut. Setelah itu kita hitung errornya dengan cara error sama dengan X aksen kurang X0 dibagi dengan X aksen dikali 100%. Nah, jika nilai ini itu lebih kecil atau sama dengan errornya, maka iterasinya itu bisa dihentikan. Dengan nilai ini merupakan penyelesaian dari persamaan. Tapi apabila nilai ini itu lebih besar dari error, maka iterasi akan berlanjut sampai didapatkan bahwa nilai ini itu lebih kecil atau sama dengan error yang didapatkan. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh 3x tambah y kurang z sama dengan 5, 4x tambah 7y kurang 3z sama dengan 20, 2x kurang 2y tambah 5z sama dengan 10, dengan error sama dengan 0,0001. Nah, di sini kita merubah nilai x di sini, kita ubah menjadi berada di sisi kiri, sehingga kita dapatkan 5 kurang y ditambah z dibagi dengan 3. Begitupun dengan nilai y dan juga nilai z. Selanjutnya dilakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal x0, y0, dan juga z0, di mana ketiga variabel ini bernilai 0, sehingga iterasinya menjadi seperti berikut. Didapatkan x1 sama dengan 1,66667, y1 sama dengan 2,857, dan z1 sama dengan 2. Setelah itu kita hitung errornya. Nah, diperoleh x1 sama dengan 100%, begitu juga dengan y1 dan juga z1. Nah, karena nilai ini masih lebih besar dari error, maka iterasinya berlanjut dengan memasukkan nilai x1, y1, dan juga z1 ke iterasi kedua, sehingga diperoleh nilai 20,69%, nilai y2 sama dengan 3,45%, dan nilai z2 sama dengan 19,23%. Nah, ternyata pada iterasi kedua juga nilai ini masih lebih besar dari errornya, sehingga iterasi berlanjut sampai kita mendapatkan nilai ini itu lebih kecil atau sama dengan error. Nah, kita lanjut ke metode Gauss-Seidel. Nah, metode Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode sebelumnya, yaitu metode Jacobi. Nah, bentuk persamaannya adalah seperti berikut. Nah, konsep pada metode Gauss-Seidel itu kita mengubah persamaan di atas sehingga X1, X2, dan X3 berada di sisi kiri persamaan, sehingga didapatkan seperti ini. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya sama halnya dengan metode Jacobi. Kita tentukan nilai awal X20, X30, sampai Xn0. Selanjutnya kita lakukan iterasi seperti persamaan pertama, sehingga diperoleh nilai seperti ini.
Demikian seterusnya hingga mendapatkan nilai xn1. Setelah itu kita hitung errornya. Nah, jika nilai ini lebih kecil atau sama dengan error, maka iterasi dapat dihentikan. Di mana nilai ini adalah merupakan penyelesaian dari persamaan. Sedangkan jika nilai ini lebih besar dari error, maka iterasi tetap berlanjut sampai didapatkan nilainya itu merupakan sampai didapatkan nilainya itu lebih kecil atau sama dengan error, di mana nilai yang ini merupakan penyelesaian dari persamaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contohnya ini sama saja dengan contoh pada metode iterasi Jacobi. Nah, jadi nilai ini, sistem persamaan linear ini, kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan 5 kurang Y tambah Z dibagi 3. Nilai Y-nya 20 kurang 4X ditambah 3Z bagi 7. Dan nilai Z-nya sama dengan 10 kurang 2X tambah 2Y dibagi 5. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal Y0 dan juga Z0 sama dengan 0. Nah, sehingga iterasinya menjadi X1 5 kurang Y0 tambah Z0 dibagi 3, di mana Y0 dan Z0-nya itu sama dengan 0, maka didapatkan 5 bagi 3 sama dengan 1,66667. Nah, untuk Y1 kita memasukkan nilai X1-nya secara langsung. Nah, berbeda dengan metode iterasi Jacobi. Pada metode iterasi Jacobi itu kita memasukkan nilai X0, sedangkan untuk iterasi Gauss-Seidel kita memasukkan nilai X1-nya yang barusan didapatkan. Nah, jadi didapatkan 4X1 itu sama dengan 4 dikali nilai pada X1, sehingga mendapatkan hasil 1,90476 pada nilai Y1. Nah, untuk Z1 kita juga memasukkan nilai Y1 yang telah didapatkan, yaitu 1,90476, sehingga didapatkan nilai Z1 itu sama dengan 2,09524. Setelah itu kita hitung errornya, sehingga diperoleh error X1 sama dengan 100%, begitu pula dengan Y1 dan juga Z1, maka iterasinya berlanjut ke iterasi kedua, dengan memasukkan nilai X1, Y1, dan juga Z1. Nah, karena errornya ini masih lebih besar dari error di sini, maka iterasi terus berlanjut sampai didapatkan nilai ini lebih kecil atau sama dengan error. Nah, lanjut ke metode SOR. Nah, perhatikan rumus iterasi matriks sebagai berikut. Suku kedua pada persamaan tersebut merupakan residu dan menyatakan perubahan atau koreksi terhadap hampiran K pangkat K kurang 1. Untuk mendapatkan hampiran berikutnya, X pangkat K, rumus tersebut menyatakan metode iterasi relaksasi. Nah, untuk mempercepat kekonvergenan, dapat dilakukan dengan memberi bobot pada residu, sehingga dihasilkan rumus over relaxation seperti berikut. Nah, laju kekonvergenan iterasi tersebut tergantung pada nilai omega yang dapat dipilih sedemikian hingga meminimumkan banyaknya iterasi yang diperlukan hingga konvergen. Nah, faktor omega disebut parameter relaksasi. Nah, metode ini menerapkan relaksasi pada iterasi Gauss-Seidel. Perhatikan kembali bahwa iterasi Gauss-Seidel dalam bentuk matriks dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, sehingga bentuk relaksasi iterasi Gauss-Seidel bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, jika omega sama dengan 1, maka rumus tersebut menjadi rumus iterasi Gauss-Seidel. Nah, jika nilainya lebih besar dari 1, maka faktor koreksinya akan lebih besar daripada koreksi normal.